Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Michelle Ditami, yang akan memberikan berita-berita terbaru edisi Kamis 9 Juni 2022. Di era new normal ini, ada banyak perubahan pada kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Salah satunya kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau yang kini dikenal dengan kata online class. Pembelajaran tatap muka dibatasi untuk mengantisipasi kerumunan yang dapat berpotensi terjadinya penyebaran virus corona. Namun, banyaknya respon yang kurang baik terhadap kebijakan baru di era new normal ini. Salah satunya, respon para pengajar mengenai ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh karena dirasa banyaknya keterbatasan. Jaringan internet yang terbatas menjadi salah satu hambatan pada metode belajar ini, di mana tidak semua murid dapat mampu membeli paket untuk mengikuti pelajaran. Selain itu, sarana dan prasarana kegiatan belajar secara online ini belum cukup merata, sehingga dirasa tidak dapat menjangkau keseluruhan anak didik di Indonesia, terutama bagi anak-anak di usia dini yang masih sulit untuk fokus belajar secara online. Beragam kesulitan belajar secara online di era new normal ini, meski sudah berjalan 2 tahun, menuntut guru untuk kreatif. Para guru harus memutar otak agar anak-anak di usianya yang masih ingin bermain dapat mengikuti kegiatan belajar secara online. Dan tentunya tidak hanya sekedar dapat mengikuti, tetapi juga dapat mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru. Karena meskipun secara online, anak-anak di usia dini harus mendapatkan pembelajaran yang dimana hal ini berguna bagi kehidupannya ke depan. Jadi, bagaimanakah masa depan anak bangsa kita ini? Apakah efektif pembelajaran dilakukan secara online? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami telah mewawancarai salah satu guru muda yang harus mengajar secara online di era new normal ini. Halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Saya mau nanya-nanya nih ke Bapak sebagai seorang guru terkait keefektifan belajar secara online. Sebelum lanjut nanya-nanya, gimana kabarnya, Pak? Kabarnya ya puji Tuhan sehat selalu. Syukurlah kalau gitu ya, Pak. Sebelum lanjut nanya-nanya, kira-kira boleh nggak sih Bapak perkenalin diri terlebih dahulu? Namanya siapa, umurnya berapa, mengajar di mana? Boleh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Kumaat, umur saya 24 tahun, dan saat ini kebetulan saya mengajar sebagai full-time English teacher di salah satu sekolah English First di daerah Jakarta. Nah, karena sudah perkenalkan diri, saya mau bertanya, kira-kira Bapak mengajar anak-anak di usia berapa ya, Pak? Kalau misalnya untuk usia, saya sih kebetulan usianya ini dari usia sekitar 3 tahun sampai di usia 17 tahun. Oh, jadi nggak cuma anak-anak aja ya, Pak? Udah sampai usia yang remaja juga udah diajar. Iya, betul, sampai SMA. Biasanya dalam sehari Bapak bisa mengajar berapa kelas, Pak? Dalam sehari saya bisa mengajar itu kurang lebih 4 kelas. Lumayan banyak ya, Pak. Iya, campur-campur kelasnya, nggak ada yang anak kecil, ada yang anak dewasa. Menurut Bapak di era new normal ini, di mana metode pembelajaran banyak dilakukan secara online untuk meminimalisir penularan virus COVID, adakah kesulitannya, Pak? Kalau ngomongin kesulitan sih tentunya pasti ada ya. Iya. Apalagi kan kalau misalnya kita itu ngajar anak-anaknya itu yang benar-benar masih kecil. Mungkin bisa dibilang kayak contohnya TK atau masih kelas 1 SD, kan masih demen lari-lari tuh. Jadi ya kalau dibilang susah ya susah, namanya anak-anak ya, gampang lari-lari, gampang bosen. Tapi yang dewasa juga ya kalau yang dianya males, tutup kamera mulu, ya susah juga sih, kesulitan juga. Tentunya ada kesulitannya gitu. Ada lah pasti minusnya. Berarti ada ya, Pak? Iya, Kalau betul. kesulitan yang berkait dengan internet, ada nggak ya, Pak, kira-kira?
Oh, kalau internet, sejauh saya ngajar selama online sih ya, saya sih kebetulan belum kayak mendapatkan masalah internet. Tapi kalau anak didik saya, ya ada beberapa juga yang bermasalah karena masalah internet, akhirnya dia nggak bisa ikut sampai selesai, ketinggalan pelajaran, banyak juga kasus seperti itu. Jadi internet lumayan mengganggu atau enggak nih Pak menurut Bapak? Ya kalau misalnya pembelajaran online, internet, ya bisa jadi juga sih, bisa jadi salah satu hal yang membuat anak-anak jadi ketinggalan pelajaran. Krusial juga sih untuk internet kalau dalam pembelajaran online. Dari kesulitan-kesulitan yang udah Bapak bilang, kira-kira bagaimana sih Pak cara Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau dari kesulitan-kesulitannya, kayak contoh ini saya kasih contoh tadi yang anak-anak kecil ya, Ya, ngajar anak kecil kan suka lari tuh online gitu. Biasanya itu kalau anak-anak kecil saya itu pakai games, jadi nanti saya ada boneka gitu, saya taruh di tangan. Jadi nanti kalau anak-anaknya itu udah mulai kabur ke sana ke sini itu, biasa ntar saya pancing pakai games, atau saya taruh video anak-anak, atau saya taruh nanti gambar-gambar. Jadi biar anak-anaknya itu bisa tetap fokus lagi, bisa jadi ngeliatnya itu ke saya lagi dan nggak lari-lari lagi. Kayak gitu sih contohnya biasa salah satunya. berarti berusaha dibuat asik aja gitu ya Pak? Iya, betul. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak anak yang kayak nggak mau fokus gitu, jarang masuk kelas karena online gitu Pak? Ada tentunya, karena kan ya mungkin ya kan kita ini sistem online aja kan udah setahun lebih ya, bahkan kalau nggak salah hampir 2 Iya, tahun deh kayaknya. Ya anak-anak pasti udah banyak yang bosen lah, anak-anak saya aja banyak yang nanya kapan balik offline gitu. Jadi ya kalau misalnya anak-anak yang bosenan atau yang kayak tadi saya bilang ya ditutup kamera, dia tidur lagi kan kita nggak tahu ya. Jadi ya ada aja kasus kayak ada gitu aja pasti ya Pak. ada. Iya, Ya, tapi kan tentunya ada dampak positifnya juga ya Pak. Dari betul. pembelajaran online ini menurut Bapak apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya saya nggak perlu ke kantor. Dampak positifnya ya anak-anak juga jadi kan di rumah ini kan mereka lebih diperhatikan sama orang tua. Jadi Benar. tuh saya sering banget dapet anak-anak didik saya tuh jadi tuh orang tuanya tuh di samping mereka merhatiin mereka belajar, yang mereka pelajari itu apa. Sementara kan kalau misal offline kan orang tua kan ya lepas aja anaknya kan. Jadi Benar. ya positifnya itu menurut saya gitu, orang tua jadi lebih bisa memperhatikan apa yang anaknya pelajari dan bisa tahu perkembangan anaknya tuh gimana selama di rumah gitu sih positifnya. Jadi bisa lebih dipantau gitu ya Pak. Iya betul seperti itu. Karena sudah dibahas dampak positifnya Pak, kalau menurut Bapak, dampak negatif yang benar-benar signifikan tuh apa sih Pak, dari pembelajaran Dampak online ini? dampak negatifnya kalau menurut saya itu yang paling signifikan itu ngebuat anak cepat bosan. Karena kan tiap hari kayaknya ngelihat laptop mulu kan, Mmm, kayak bosen gitu ngeliat laptop mulu gitu, nggak ketemu temen, nggak ketemu tatap muka. Jadi kalau menurut saya pribadi sih negatifnya itu yang paling utama sih anak jadi cepat bosan. Sama jadi apa namanya kalau anak-anak lagi ngapain kita nggak tahu, karena kan dia di rumah. Meskipun kadang ada orang tua juga yang ngeliatin, tapi kan nggak semua orang tua ngelakuin hal itu ya, karena kan orang tua juga kerja. Jadi kalau itu sih dampaknya. dari masalah tugas gitu-gitu, aman atau gimana Pak? Kalau dari masalah tugas, kebetulan sih karena saya kan sebetulnya kan ini English First ini kan nggak terlalu banyak ngasih tugas ya, ngasih sih Mhm, tugas maksudnya. Cuman memang iya sih anak-anak jarang ngerjain karena biasa mereka itu bilang dari tugas dari sekolah tuh udah banyak. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya memang karena online ini jadi sekolah tuh malah lebih banyak ngasih tugas gitu ke anak-anak. Jadi ya satu sisi mungkin ngebuat anak-anaknya tambah malas juga mungkin namanya ini kan banyak banget PR. Satu sisi juga kalau anak yang rajin ya mungkin ya akan dikerjain juga jadi lebih rajin gitu aja sih. kalau bahasa Inggris kan butuh banyak latihan ya Pak. Nah kalau secara Betul. online gini kira-kira buat prakteknya ada kesulitan Pak atau gimana? Kalau selama saya mengajar sih kebetulan anak-anak saya tuh rata-rata memang udah ini ya kalau untuk Inggris itu memang udah rada bisa gitu secara basicnya. Mmm, Jadi sebenarnya kalau di kelas itu kan karena kan kita pakai full English ya kalau di kelas. Jadi ya sebenarnya anak-anak udah terlatih, paling paling tinggal di rumahnya aja di lingkungannya gimana gitu sama keluarganya dipraktekin juga atau enggak.
Karena kan kalau ngomong soal Inggris ini kan ya seberapa sering dia pakai, seberapa sering dilatihannya itu di rumah gimana. Kalau misalnya nggak dilatih-latih di rumah, meskipun kita maksudnya sebagai guru ngajar Inggris juga, ya akan lupa-lupa juga anaknya. Jadi kalau misalnya untuk pengajaran Inggrisnya secara online ini, saya sih nggak ngelihat ada kendala. Yang penting selama anaknya itu berlatih juga, bisa aja kok ngikutin pasti. Kalau di dalam kelas, Bapak ada peraturan khusus gitu, Pak, mungkin yang bikin kelasnya jadi tenang atau gimana mungkin? Oh ada peraturannya itu biasa saya itu yang pertama speak English. Kalau misalnya Mmm. buat anak-anak kecil gitu ya, kalau misalnya nggak ngomong bahasa Inggris, nggak dapet reward atau misalnya nggak dapet Oh, star. Jadi gitu. Kedua, no phones, terus no food sama no drinks biasanya. Jadi biasa 4 itu sih, 4 peraturan itu yang saya terapin di kelas biasa. dan menurut Bapak efektif nggak tuh peraturan-peraturan kayak gitu? Efektif tentunya, karena kalau misalnya, apalagi terutama anak kecil kan, kalau nggak dikasih reward Iya. kan langsung ketakutan atau gimana. Jadi Mhm. ya mau nggak mau mereka meskipun ngaco, yang penting ngomong Inggris gitu aja sih yang penting. Yang penting saya tetap ngeliat, oh ya udah, meskipun Inggrisnya belum bagus, tapi dia berusaha gitu aja. Jadi dibuat sistem reward gitu ya, Pak? Iya betul, menggunakan sistem reward kalau ke anak-anak. Menurut Bapak, pembelajaran secara online ini sudah efektif belum, Pak? Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran online ini kalau dibilang sudah cukup efektif atau tidak, tentunya efektif juga ya. Kalau misalnya nggak efektif, nggak mungkin bisa berjalan sampai mau Iya. 2 tahun gini gitu. Bahkan di era sekarang aja juga yang COVID-nya dibilang udah, ya maksudnya udah nggak terlalu parah, masih ada juga yang online gitu. Orang tua Mhm. banyak juga yang masih milih online. Efektif, menurut saya efektif, membantu. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya sejujurnya nggak terlalu nggak terlalu menyarankan untuk pembelajaran online itu terus dilakukan. Karena satu sisi saya ngelihat juga nanti dampak ke anaknya gimana, ngelihat komputer doang mulu. Bahkan kan kadang kita nggak Mhm. tahu ya kalau dia lagi pakai komputer, siapa tahu dia buka tab lain, dia buka YouTube atau dia buka Iya, apa, kan iya. kita nggak tahu. Jadi saya secara pribadi kalau dibilang efektif, efektif membantu terutama di saat lagi pandemi. Namun kalau misalnya nanti untuk berkepanjangan, saya sih tidak 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 terlalu setuju ya untuk penggunaan online ini jika berlanjut terus. Menurut Bapak ada yang bisa ditingkatkan, Pak, dari pembelajaran secara online ini? Biar semuanya, jadi berjalan lebih baik gitu, Pak. Menurut Bapak ada saran, masukan yang bisa mungkin didengar pemerintah biar bisa ditingkatin gitu dari sistem pembelajaran online ini? Kalau saran dari saya sih kalau terkait pembelajaran online yang bisa ditingkatinnya itu kalau bisa, ya seenggaknya kan kita kan kadang kan ngajar online itu pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu ya. Iya. Kalau bisa tuh diaktifin fitur yang mungkin tuh bisa ngebuat anak-anak tuh nggak bisa nge-mute diri mereka dan nggak Mmm. bisa ngematiin kamera mereka gitu. Jadi teachers-nya yang apa namanya, Mhm. yang punya kendali. Jadi kita tahu gitu kalau anak-anaknya lagi ngapain, kita tahu. Mungkin ditingkatin di bagian itunya aja sih, biar jadi anak-anak juga nggak semena-mena juga gitu. Matiin kamera, matiin ini biar nggak ngomong. Kayak gitu sih paling kalau saya. Berarti mungkin bisa dibuat fitur-fitur khusus gitu ya, Pak? Ya, betul. Fitur-fitur yang memang tentunya menunjang juga, yang bisa membantu sistem pembelajarannya itu tuh jadi lebih baik juga ke depannya. Nah, karena kita udah bahas banyak nih, Pak, menurut Bapak, jika dibandingkan pembelajaran tatap muka, kira-kira lebih efektifan pembelajaran secara online atau tatap muka ya, Pak? Oh, tentu tatap muka. Saya sih akan lebih prefer tatap muka daripada online. Tetap lebih tatap muka. Alasannya apa, Pak? Alasannya tentu jelas, saya bisa ketemu dengan secara langsung dengan anak-anak, mereka bisa ketemu dengan teman-temannya, bisa berinteraksi langsung, bisa lebih banyak games, lebih banyak interaktif learning yang bisa kita terapkan secara tatap muka ketimbang online gitu. Online itu masih agak sulit dan masih agak terbatas kalau menurut saya. Kalau dari yang saya lihat-lihat ya, Pak, guru-guru banyak yang mengeluh nih sama pembelajaran secara online ini. Kalau menurut Bapak, emang benar ya, Pak, ada kesulitan tersendiri buat para guru-guru gitu, Pak? Kalau ini sih pandangan saya aja ya. Iya. Mungkin kalau yang kesulitan itu yang kalau guru-gurunya mungkin yang udah berumur.
karena kan mungkin mereka nggak terbiasa menggunakan komputer atau laptop. Dan juga mungkin yang memang dikeluhkan itu karena sulitnya itu penggunaan tools. Karena kan jadi kan guru harus belajar tools-toolsnya lagi kan. Iya benar. Jadi jadi tuh memang bikin mungkin mereka jadi banyak ngerasain kesulitan di situ. Karena kan biasa kan kalau di sekolah cuma papan tulis, udah sama spidol. Kalau ini kan harus belajar tools-toolsnya lagi. Jadi mungkin yang dikeluhkan di situ. Tapi kalau dari saya sih biasanya kayak gitu tuh yang guru-guru berumur sih ya, atau yang memang nggak update tentang teknologi sih. Jadi kalau buat Bapak sendiri mah nggak terlalu sulit gitu ya, Pak? Oh, saya sih biasa aja. Cuman ya balik lagi tadi kalau yang kalau ditanya pilih mana, tetap saya akan lebih pilih tatap muka. Cuma kan kita nggak tahu seandainya ntar mungkin ada virus lagi atau apa, kan saya nggak tahu. Ya kalau misalnya seandainya pun harus balik ke online lagi pun, ya saya sih nggak pernah ada komplain atau gimana gitu harus kayak nggak setuju dengan online sih. Untuk dalam penyampaian materi pembelajaran gitu Pak, menurut Bapak juga lebih asik, lebih enak secara tatap muka gitu Pak, atau gimana? Untuk penyampaian pembelajaran? Iya. Kalau untuk penyampaian pembelajaran sih sebenarnya online pun nggak ada masalah. Karena itu kan gimana gurunya kalau penyampaian pembelajaran. Metode yang dipakai gurunya itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya penyampaian pembelajaran mau baik itu online baik itu offline pun nggak ada masalah. Yang membedakan itu hanya cuman gimana interaksinya di kelas. Beda pasti interaksi online dengan interaksi offline. Kalau untuk penyampaian pembelajaran seharusnya balik ke guru masing-masing. Dia lebih nyamannya gimana gitu sih kalau saya. Jadi tergantung gurunya gitu ya Pak? Iya, karena kan guru-guru kan pasti ada cara ngajarnya masing-masing, beda-beda. Baik Pak, kita sudah masuk di pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa sih harapan Bapak terkait pendidikan di Indonesia, khususnya di era new normal ini Pak? Harapan saya di era new normal ini dan untuk pendidikan Indonesia, ya kalau bisa lebih maju, disejahterakan juga gurunya, lebih disejahterakan gurunya juga, terus juga kalau bisa, saya masih lihat ada beberapa sekolah yang masih online, kalau bisa 100% benar-benar udah balik ke offline, karena saya lihat juga kondisi udah makin membaik, dan juga tolong lebih diperhatikan guru-gurunya, terutama yang honorer. Itu sih kalau saya. Berarti lebih diperhatiin gitu ya Pak gurunya gitu. Iya, betul. Gurunya itu harus lebih diperhatikan. Mungkin saran untuk para murid, siswa gitu Pak, ada? Saran untuk para murid dan siswa, jangan selalu ngerasa kalian tuh yang paling paling diribetin sama guru gitu. Kayak kadang dikasih PR banyak, dikasih apa. Guru pun berusaha beradaptasi dengan sistem online, guru pun berusaha beradaptasi dengan pergantian-pergantian online ke offline kayak gini. Jadi dinikmatin aja, pasti guru selalu mau yang terbaik kok buat anak muridnya. Gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Sama-sama. Semoga harapan-harapan baik Bapak terkait pendidikan di Indonesia ini boleh tercapai. Amin. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Selamat malam.